Yo guys, kali ini saya mau coba presentasikan salah satu metode untuk kita bisa menabung Bitcoin dengan lebih profitable ya. Metode ini menggunakan sedikit technical sederhana sama banyak kesabaran dan kita coba backtest metode ini sampai ke belakang ya. Jadi metode ini caranya gimana? Ini saya tulisin ya, biar kalau pada mau nyatet. Jadi beli Bitcoin jika RSI harian atau time frame satu hari itu mendekati 30. Gini aja, sekitar 30. Jadi mungkin kalau 33, 32, 31, 30 atau mungkin 25 dan segala macam ya. Jadi sekitar 30 gitu aja. Belinya jika di situ gitu ya. Nah, ini alasannya memang kalau menurut saya time frame satu hari itu cukup besar. Cukup besar untuk akurat. Lalu RSI 30 menandakan turunnya sudah sudah cukup lama. Bukan berarti habis itu bakal mantul, tapi pada dasarnya lumayan bisa dijadikan acuan bahwa sebentar lagi akan balik arah gitu. Dan kalau kita rata-rata mungkin bisa jadi profitable. Nah, saya akan mencoba kita backtest dari 2018 sampai akhir 2024. Aturannya beli BTC $100 jika RSI di sekitar 30 gitu aja. Nanti kita hitung hitung berapa cuannya gitu ya. Nah, di sini saya udah siapin Excel dan di sini saya udah kasih tanda-tanda juga di mana aja saya beli. Ada beberapa deviasi-deviasi yang oke lah nanti saya jelasin. Pertama ini 2017 saya nggak akan include ya. Jadi biar kita lihatnya hasil tahun per tahun ya. Dan saya juga September 2017 belum masuk ke kripto sebenarnya. Nah, dan saya juga di sini ini saya udah memakai metode ini, cuman nggak 100% ya. Jadi ada saat saya nggak ada duit, ada saat saya duitnya dipakai buat yang lain, ada saat saya psikologinya kena. Tapi sekarang saya udah yakin bahwa metode ini cukup solid gitu. Nanti teman-teman bisa nyoba gitu ya. Kita coba backtesting, bisa dilihat di sini ya. Jadi caranya adalah saat RSI-nya di 30 atau lebih rendah atau mendekati, kita cari harga closing-nya di hari itu. Contohnya di sini ya. Ini di berapa nih? 5 Februari, harga nilai RSI-nya bisa dilihat di sini ya. 5 Februari RSI-nya 26,99. Harga Bitcoin kita lihat harga closing-nya karena ceritanya kita beli di daily closing yaitu 6625. Sorry, 6939. Yang lihat ya C ya di trading view di C ya. 6939. Lakukan hal yang sama. Ada sedikit pengecualian mungkin kalau misalkan terlalu dekat waktunya kayak yang ini ya kita kasih jeda lah gitu aja ya. Nah, ini udah saya siapin Excelnya. Nanti Excelnya saya taruh juga di deskripsi ya. Kalau misalkan mau nyobain, mau ngetes sendiri dan ngitung sendiri gitu ya. Takutnya saya ada salah kurang teliti karena ini kan backtest. Nah, di sini saya coba saya catat nih harga-harganya nih biar kita nggak kelamaan di videonya ya. Sini saya catat harganya, lihat dari 2018, 2019, 2020 sampai 2024. Kita sampai 2024 dulu aja ya. Ini udah saya tes nih. Ceritanya, setiap harga Bitcoin menyentuh RSI tadi, saya lakukan pembelian $100. Maka saya akan dapat jumlah Bitcoin senilai segitu gitu ya. Jadi kalau saya beli $100, maka saya dapat Bitcoin senilai 100 dibagi 6939 atau 0,014 sekian. Kita coba lihat untuk sepanjang 2018 gimana. Saya langsung klik Excel-nya ya. Nah, gini. Maka jumlah Bitcoin di akhir 2018 saya akan punya 0,148 sekian Bitcoin. Nah, kita coba lihat harga Bitcoin di akhir 2018 berapa. Kita coba lihat ya, akhir 2018. Berarti kita ke 31 Desember closingnya ya. 31 Desember 2018 closingnya di sini. Nah, closingnya itu 3702, oke? Nah, ini kita lihat 3702 closingnya, 3702. Nah, value porto saya di 2018 itu $550. Sementara saya keluar modalnya 1, 2, 3, 4, atau kita langsung giniin aja. Saya keluar modalnya $900 di sini, maka ceritanya 2018 saya tekor gitu ya. Jadi caranya gitu ya. Kita coba lihat sampai 2024. Oke, 2019 kita lakukan hal yang sama. Berarti saya punya Bitcoin senilai ini dibagi ini gitu ya. Nah, lalu saya ke bawahin ini jumlah Bitcoin di akhir 2019 ada segini. Kita lihat harga Bitcoin di akhir 2019 berapa. Coba ya, kita lihat di akhir 2019 ya. Berarti di sini.
lihat closingnya itu yang C ya, 7195. Jadi ini koma-koma nggak saya anggap aja dulu ya biar gampang ya. Sorry, salah. 7195. Gini ya. Maka value porto saya 388 dengan modal saya 1, 2, 3, 4. 400. Oke, modal saya 400. Nah, bisa dilihat 2 tahun ini masih tekor. Cuman kita lihat value porto kumulatifnya. Kalau digabungin 2018 dan 2019, di akhir 2019 saya jadi punya 939, modal saya 1.300, saya masih minus nih di sini. Gitu. Kita coba di 2020 ya. 2020 kita lakukan hal yang sama. Di 2020 ini cuma ada 2 saat di mana RSI di time frame 1 hari. Nah, dilihat di sini, oke, harga Bitcoin di akhir 2020 itu berapa? Nah, kita coba lihat 2020 itu berarti ada di sini ya. Nah, ini ya, 31 Desember. Ntar ini saya gedein dulu. 29, 30, 31. Nah, ini ya. Closingnya itu di 28,293. Closing di 28,293 ya, teman-teman ya. 28,293. Oke. Value porto saya di 2020 dengan modal cuman 200 ya. Cuman 200 itu 868. Jadi profitnya di tahun 2020 saya profit 668. Lalu porto kumulatif saya kalau ditambahin itu semua 1807 dengan modal saya $200. Berarti sejak 2020 saya sudah profit sebesar $300 gitu. Nah, kita coba ke sini lagi ya 2021 ya. Kita lihat gini, samain semuanya. Nah, harga Bitcoin di akhir 2021 itu berapa? Kita coba lihat. Akhir 2021 itu Bitcoin ada di mana nih? Sini ya, kalau nggak salah. Nah ini, 29, 30, 31. Closing di 31 Desember itu 46216 ya teman-teman ya. 46216. Oke, di 46216. 46216 berarti porto saya di 2000 apa namanya di 2021 itu sama dengan ini dikali ini. Tadi saya belum sempat masukin rumusnya. Porto saya segitu. Dengan modal saya 2021 itu 600. Masih agak profit ya nggak? Dari sini kita kurangin, masih agak profit. Oke. Lalu value porto kumulatifnya berarti saya ini tambahin yang tahun lalu ditambah yang tahun sekarang sama dengan segini. Atau modal kumulatif saya itu yang tahun lalu ditambah tahun sekarang. Ini 2100 sehingga profit saya sejauh ini adalah segini, 436 gitu. Nah, kita coba lihat di 2022 sekarang. 2022 gini dibagi lagi ini. Nah, harga Bitcoin di akhir 2022 berapa tuh? Ini kayaknya bakal turun banget nilai portofolionya ya. Kalau nggak salah 2022 kan puncaknya bear market tuh. Nah, di sini ya harusnya ya sekitar sini. Nah, 31 Desember 2022 value Bitcoin 16.542 teman-teman. 16.542 ya. 16 16.542. Jadi value porto kita adalah ini dikali ini gitu ya. Modal kita di 2022 berapa nih? Ini ada 600 ya modal kita ya. 600. Sehingga kita di 2022 itu loss sama dengan modal value dikurang ini. Nah, oke, value porto kumulatif kita berarti sama dengan yang tahun lalu ditambah yang sekarang gitu. Modal kita juga yang tahun lalu ditambah yang sekarang. Nah, ini masih ada profit sedikit ya. Oke, gitu. Sekarang kita ke 2023. Ini cuman ada 2 kesempatan ya. Cuman ada 2 kesempatan untuk beli di 2023. Dan di sini berarti kita lihat di 2023 harga Bitcoin akhir 2023 itu berapa? Coba kita lihat akhir 2023, kita ke sini dulu. Mana nih? Akhir 2023 di sini ya. Nah, ini ya. Desember 31. Nah, ini ya. 31 Desember 2023 42283 ya. 42283. Oke. 42283. Sip. Value portonya berarti segini.
Modalnya cuma 200. Oh, berarti tahun 2023 kita profit. Harusnya ya. Ya, benar profit. Nah, value porto kumulatifnya yaitu di sini ditambah di sini. Ini dengan menggunakan asumsi menggunakan, jadi setiap setiap tahun ini pakai harga Bitcoin di akhir tahunnya ya. Jadi value value porto kumulatifnya itu sekitar segini. Dengan modal berarti sama dengan ini ditambah ini, gitu ya. Maka kita punya profit segini. Nah, terakhir ini yang 2024 kita coba, kita lihat di akhir 2024 seberapa profitkah kita. Oke, 0, ini sekian harga Bitcoin di akhir 2024 adalah 2025 belum saya masukin ya. Jadi kita baru masuk di 2024 aja dulu. 31 Desember ya. 31 Desember itu di sini. Closingnya 93576. Oke. 93576. Oke. Berarti value portonya adalah ini dikali ini. Modalnya yang keluar adalah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 500. Maka profitnya ini dikurang ini. Gitu. Value porto kumulatifnya ini ditambah yang ini. Dengan modal ini ditambah yang ini. Atau profitnya kurang lebih sekitar gini. Nah, tapi ini kita cuma menggunakan value porto yang secara USD. Yang lebih tepat adalah dengan menggunakan jumlah Bitcoin kita di akhir. Nah, coba kita lihat jumlah Bitcoin kita di akhir 2024 itu berapa? Kumulatif ya. Nah, kita coba cari jumlah BTC. Ini dengan asumsi kita nggak pernah ngejual ya. Kalau misalkan kita pernah ngejual, ya tiap tahun kita sesuaiin aja nih, mau jual atau gimana nih. Nah, ini kita coba jumlah BTC kumulatif itu berapa? Itu ya si ini ditambah si ini 2023 ditambah si 2022 ditambah si 2021 ditambah si 2020 ditambah 2019 ditambah 2018. Gini, kita punya segini Bitcoin. Coba dengan harga Bitcoin akhir 2024 itu berapa? 93.576 kan, gitu kan. Berarti jumlah Bitcoin kumulatif jumlah porto kumulatif sama dengan ini dikali ini. Nah, berarti kita punya 27.000 dengan modal kita cuma 3.400. Atau profit kita, ini berarti modal kumulatif, profit kita itu 27 dikurang 3,4. Atau kalau secara kali lipat ya, ini dibagi ini. Nah, ini 8 kali lipat. Nah, ini tadi saya pakai yang porto kumulatif itu kalau menggunakan nilai USD-nya. Tapi pada dasarnya yang benar pakai yang ini ya, jumlah BTC kumulatifnya. Itu harus dihitung berapa. Nah, di sini kita dengan menggunakan metode ini, kita udah profit kali 8. Tapi ini secara berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun. 8 kali lipat. Ini sebenarnya bagus banget, lumayan banget. Nah, mungkin buat teman-teman ada juga nih kita bisa edit sedikit si caranya ya. Caranya kita bisa edit sedikit, yaitu dengan kalau misalkan ya kalian tiap bulan mau DCA, lalu DCA-nya itu ternyata harga Bitcoin masih tinggi. Misalnya nih, kalau sekarang ini kemarin udah ada kesempatan ya ini ya kalau kita pakai metode ini, atau pas kemarin baru-baru aja. Kalau misalkan di bulan ini si Bitcoin yang nggak pernah nyentuh RSI 30, uangnya diemin aja, biarin diemin, nanti biar tunggu bulan depan. Begitu bulan depan sampai ke 30, RSI-nya double duitnya dirapel. Nanti kalau berapa bulan lagi nggak ada, biarin kumpulin terus. Begitu misalkan udah 5 bulan, rapel 5 bulan. Itu bakal sangat efektif banget. Nah, ini bisa bisa selamat mencoba ya. Ini filenya akan saya share, ini ya. Filenya akan saya share di deskripsi.
bisa di-download nanti di channel Telegramnya Volubit, di grup Telegramnya Volubit, dan ya kalau mau dicoba silahkan. Nanti cobanya ya harus berapa tahun ke depan ya. Ini kan hanya backtesting ya, ini kita mencoba. Ya, saya pribadi juga make, cuman nggak full seperti ini, karena saya tahu beberapa kali ada saya nggak disiplin, ada duitnya dipakai buat trading, ada dipakai duit buat yang lain, segala macam lah. Tapi pada dasarnya menggunakan RSI 30 aja itu udah sangat-sangat efektif untuk membeli Bitcoin. Selamat mencoba ya teman-teman ya. Ingat, not financial advice, dan sampai jumpa.